Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian semuanya, ini adalah malam ketiga atau malam terakhir saya mengisi SPD di Wihara Dhammapalaka ini. Pada malam hari ini saya masih akan berbicara dengan tema yang ada kaitannya dengan apa yang telah saya bahas sebelumnya. Karena itu pada malam hari ini saya akan mengambil Capana Sutta, salah satu sutta yang juga berasal dari Samyutta Nikaya. Capana itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya 6 binatang atau 6 makhluk hidup. Sutta ini diberi nama Capana Sutta karena Sang Buddha menggunakan 6 jenis binatang sebagai perumpama. Dan yang namanya sutta itu bisa diberi nama apakah sesuai dengan tempatnya ketika sutta itu diceramahkan. Contohnya seperti Dewadaha Sutta. Sutta itu diceramahkan di Dewadaha. Atau sesuai dengan orang atau audiens yang mendengarkan. Misalnya seperti kemarin saya telah membahas Acela Sutta. Itu karena yang mendengarkan adalah Acela, sehingga sutta itu diberi nama sesuai dengan yang mendengarkan. Bisa juga sesuai dengan tema yang dibahas. Misalnya Satipatthana Sutta, karena yang dibahas, yang menjadi tema dalam sutta itu adalah tentang pengembangan Satipatthana, sehingga sutta tersebut diberi nama Satipatthana. Atau bisa juga karena perumpamaan yang dipergunakan. Dalam hal ini contohnya di sini adalah Capana Sutta yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sutta ini sekali lagi diberi nama sesuai dengan perumpamaannya. Perumpamaan yang dipergunakan dalam sutta ini. Dan ini hanya salah satu contoh. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya seperti Mahahatipatupama Sutta misalnya. Ataukah sutta-sutta yang lain yang juga menggunakan perumpamaan sebagai nama sutta tersebut. Tujuannya penamaan sutta ini hanyalah untuk memudahkan mengingat nasihat-nasihat yang diberikan oleh Sang Buddha, baik sutta-sutta yang pendek, sutta yang menengah, ataupun sutta yang panjang. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam konteks Capana Sutta ini sebenarnya Sang Buddha langsung berceramah, dan di situ tidak ada pembukaannya. Kalau dalam sutta-sutta yang lain kita bisa temukan pembukaannya. Misalnya Ewame Suttang Ekang Samayang Bhagawa, dan dilanjutkan
dengan menyebutkan tempat di mana Sang Buddha berada saat itu. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu tidak semua sutta itu dimulai dengan Ewame Suttang. Ewame Suttang itu sebenarnya untuk mengindikasikan bahwa Bhante Ananda telah mendengarkan sutta tersebut. Ewame Suttang itu artinya demikianlah yang telah saya dengar. Jadi di situ karena Bhante Ananda itu mendengarkan, sehingga dalam catatannya di situ dibuka dengan kata-kata, dengan kalimat Ewame Suttang. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang selanjutnya. Namun dalam sutta ini tidak ada pembukaan semacam itu. Bukan berarti dalam hal ini Bhante Ananda tidak mendengarkan sutta tersebut. Bisa jadi Bhante Ananda mendengarkan sutta tersebut, kemudian apakah waktu itu mendengarkannya secara langsung ataukah sutta tersebut diulang oleh Sang Buddha. Karena sesuai dengan perjanjian yang dimiliki, sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Bhante Ananda adalah bahwa beliau mau menjadi pembantu utama Sang Buddha kalau salah satu syaratnya itu dipenuhi. Salah satu syarat yang diajukan oleh Bhante Ananda itu adalah seandainya Sang Buddha berceramah dan ceramah itu tidak dihadiri oleh Bhante Ananda, Sang Buddha harus mengulang sutta tersebut kepada Bhante Ananda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar di kemudian hari Bhante Ananda itu tidak disalahkan, Bhante Ananda tidak dicemooh karena tidak mampu mengulang, tidak mampu mengingat nasihat-nasihat Sang Buddha, terutama yang disampaikan ketika Bhante Ananda itu tidak hadir. Nah, oleh karena itu, kalau Bhante Ananda hadir, tentu Sang Buddha tidak perlu mengulangnya kembali. Tetapi kalau Bhante Ananda tidak hadir, karena kadang-kadang Sang Buddha itu berceramah pada malam hari misalnya. Pada saat malam hari ketika para dewa datang begitu, belum tentu saat itu Bhante Ananda akan hadir, Bhante Ananda akan ada. Meskipun Bhante Ananda itu setiap waktunya, setiap malam itu selalu mengelilingi kuti Sang Buddha, tetapi belum tentu juga Bhante Ananda itu akan hadir, Bhante Ananda akan mendengarkan ceramah Sang Buddha. Nah, oleh karena itu ketika ceramahnya dilakukan, diberikan ketika Bhante Ananda tidak hadir, Sang Buddha mempunyai kewajiban untuk mengulangnya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam sutta ini Sang Buddha membuka dengan sebuah perumpamaan. Seandainya ada orang yang sudah terluka, kemudian dia pergi ke hutan dengan harapan dia bisa mengalami berbagai macam perasaan yang tidak menyenangkan. Karena ketika dia terluka, kakinya terluka, kemudian ketika ke hutan, bisa saja kakinya terkena duri, bisa saja rumput yang tajam itu melukai tubuhnya, sehingga penderitaannya itu bisa berlipat ganda. Demikian juga ketika ada seorang biku yang dinasehati oleh orang lain, kamu harus praktek semacam ini, kamu harus praktek seperti itu, kamu harus melakukan ini dan itu, dengan harapan memiliki pengalaman ini dan itu. Dalam hal ini Sang Buddha memberikan nasihat agar para biku itu memahami apa yang dimaksud sebagai pengendalian diri dan apa yang dimaksud sebagai bukan pengendalian diri. Dalam hal ini sekali lagi
Yang dimaksud sebagai bukan pengendalian diri itu sebagai pengendalian diri itu bukan karena tidak melihat sama sekali, bukan karena tidak mendengar sama sekali, bukan karena tidak mencium aroma sama sekali, atau bukan tidak merasakan sama sekali. Kalau pengendalian diri itu diartikan tidak melihat sama sekali, tidak mendengar sama sekali, Sang Buddha mengatakan bahwa orang buta itu pasti pengendalian dirinya lebih baik daripada kita. Karena orang buta tidak melihat sama sekali. Demikian juga orang tuli. Kalau orang tuli dia tidak mendengar suara, tidak mengerti suara, tentu dia bisa dikatakan sebagai orang yang memiliki pengendalian diri yang sempurna. Kenyataannya tidak. Sekalipun orang yang buta, sekalipun orang yang tuli, belum tentu mereka memiliki pengendalian diri yang baik. Oleh karena itu, yang dimaksud pengendalian diri dalam sutta ini itu adalah kemampuan untuk tidak terobsesi maupun membenci objek. Sang Buddha mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan ketidakmampuan untuk mengendalikan diri adalah ketika objeknya itu menyenangkan. Misalnya bentuk, objek tersebut terus mengobsesi kita, terus membuat kita berlari, mencari dan mencari lagi objek tersebut. Tetapi kalau objeknya tidak menyenangkan, kemudian kita berusaha mati-matian untuk menolaknya. Sebenarnya, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, keinginan untuk terus mengejar objek-objek yang menyenangkan ataupun keinginan untuk menolak objek-objek yang tidak menyenangkan, itulah yang sebenarnya disebut sebagai karma. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya masih ingat definisi karma, itu didefinisikan oleh Sang Buddha, cetanahang bhikkhave kamang wadami, cetayitwa kamang karoti kayena manasa. Oh para biku, yang kumaksudkan sebagai karma itu adalah niat. Setelah berniat, setelah berkehendak, kemudian seseorang melakukan tindakan melalui ucapan, badan jasmani, dan pikiran. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa antara cetana dan karma itu tidak ada bedanya sama sekali. Apa yang dimaksud dengan cetana, itulah yang dimaksud juga dengan karma. Apapun yang dilakukan berdasarkan niat, itulah yang kemudian akan kita sebut sebagai karma. Nah, kalau kita lihat definisi lebih jauh lagi, bahwa apa yang sesungguhnya dimaksud dengan cetana, apa yang sesungguhnya dimaksud dengan niat, di situ adalah niat untuk mendapatkan 6 objek indria. Artinya melalui mata kita mengharapkan untuk mendapatkan objek benda, melalui telinga kita mengharapkan objek suara, melalui hidung kita mengharapkan objek bebauan, aroma, dan melalui lidah kita mengharapkan objek rasa. Ketika kita punya niat, apakah niatnya di situ untuk mendapatkan ataukah menolak? Kalau mendapatkan, di situ berarti niatnya didasari oleh keserakahan. Ada keserakahan untuk mendapatkan. Misalnya ada makanan enak, saya suatu ketika datang kemari misalnya, kemudian saya bertemu dengan makanan khas Bone, kemudian makanannya itu enak, kemudian saya menginginkan kembali makanan tersebut. Itulah yang kemudian akan disebut sebagai karma.
Nah, definisi karma dalam agama Buddha itu sekali lagi berbeda dengan definisi karma yang ada dalam agama-agama yang muncul sebelum agama Buddha itu ada. Yang dimaksud dengan karma itu adalah keinginan untuk mendapatkan objek. Apakah itu bentuk, apakah itu suara, bebauan, ataukah rasa, sentuhan maupun bentuk-bentuk pikiran. Dalam hal ini, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, karma itu bukan hanya menyangkut perbuatan-perbuatan kita di masa lampau, kemudian sekarang kita alami atau sekarang kita lakukan, kemudian juga nanti kita rasakan dampaknya. Tidak. Saya ambilkan contoh, ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya berusaha untuk mengejar suatu objek. Dalam hal ini kalau misalnya sekarang ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sedang mendengarkan ceramah semacam ini. Ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya mendengarkan ceramah, ibu bapak dan saudara semuanya mempunyai harapan, semoga nanti ceramahnya diselingi dengan lelucon, sehingga ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bisa tertawa dengan bahagia. Tetapi kenyataannya begitu saya ceramah, saya tidak sertai dengan lelucon, saya tidak sertai dengan canda yang bisa membuat ibu bapak dan saudara semuanya tertawa. Dampaknya apa? Dampaknya ibu bapak dan saudara-saudara semuanya kecewa. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya menginginkan suara, menginginkan ceramah, karena ceramah itu kan dalam bentuk suara. Di sini ibu bapak dan saudara semuanya menginginkan suara sesuai dengan selera ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sesuai dengan keinginan ibu bapak dan saudara semuanya, bahwa ceramahnya itu harus menarik, ceramahnya itu harus lucu, ceramahnya itu tidak kering dan sebagainya. Disampaikan dengan cara yang menarik, disampaikan dengan cara yang ibu bapak dan saudara semuanya harapkan. Tetapi di sini saya tampil apa adanya. Saya tampil tanpa harus saya buat-buat, tanpa sesuai dengan keinginan ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Saya tampil sesuai dengan kepribadian saya tampil berbicara sesuai dengan kemampuan saya tampil kadang-kadang dan lebih sering berbeda dari yang lainnya. Oleh karena itu, seringkali apa yang saya sampaikan sangat sulit untuk diterima, sangat sulit untuk dimengerti. Sekalipun apa yang saya sampaikan itu saya sampaikan dalam bahasa yang paling sederhana. Saya sampaikan dengan cara yang paling sederhana. Suatu ketika seorang umat bertanya kepada saya, Bante adalah seorang akademisi. Secara akademis Bante punya pendidikan yang cukup tinggi, tapi mengapa kemudian ketika Bante berceramah, ceramahnya itu terasa sederhana, disampaikan dengan kalimat-kalimat yang sederhana? Lalu saya jawab, sekalipun ceramah saya itu saya sampaikan dalam bahasa yang sederhana, kamu juga tidak mengerti. Kalau saya sampaikan dalam bahasa akademis, saya yakin kamu langsung tidur. Saya yakin kamu tidak akan pernah mengerti apa yang saya sampaikan. Sekalipun saya sampaikan dalam bahasa yang sangat sederhana, sangat mudah, tapi kamu juga masih belum mengerti. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, saya berusaha menyampaikan apapun itu dalam bahasa yang paling sederhana, dalam bahasa yang paling mudah untuk dimengerti. Tujuannya apa? Tujuannya itu agar untuk bisa mengkomunikasikan, menyampaikan pesan Sang Buddha kepada ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Dan jujur, kalau saya bicara begini, tema yang tidak pernah saya bicarakan apa? Hantu. Saya paling
karena saya tidak percaya adanya hantu, saya tidak pernah sampaikan hal itu. Konsep surga dan neraka saya tidak sampaikan, karena bagi saya itu tidak penting. Atau masalah kelahiran kembali yang lampau yang akan datang, saya tidak sampaikan karena bagi saya itu juga tidak penting. Yang saya sampaikan adalah bagaimana menjalani kehidupan sekarang ini juga, bagaimana praktek saat ini juga. Itu yang saya sampaikan. Nah, oleh karena itu seringkali saya berbicara terasa berseberangan dengan banyak orang, berseberangan dengan apa yang sudah disampaikan terdahulu. Saya tidak khawatir untuk berseberangan seperti itu. Saya tidak khawatir untuk dimusuhi, untuk dicaci maki. Bagi saya, kalau pas saya diundang begini ya saya ceramah, kalau saya nggak diundang ya saya santai-santai saja. Saya tidak masalah, saya tidak punya keinginan juga untuk menyampaikan ceramah seperti ini. Sekalipun saya tahu saya punya kemampuan yang lebih untuk menjelaskan, tetapi saya tidak punya keinginan untuk ceramah. Saya tiba-tiba datang ke Bone begini, bilang, Pak Gede saya mau ceramah di Wihara Bone. Tidak. Kalau saya diundang, saya akan datang kalau memang ada waktu kosong. Tapi kalau saya nggak diundang, jangan berharap saya datang. Tapi untuk yang ke Sulawesi Tenggara itu bukan undangan, itu kemauan saya. Karena saya tahu di Sulawesi Tenggara jarang bikunya yang datang sehingga saya datang. Itu untuk Sulawesi Tenggara. SPD kali ini saya datang. Gitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, apapun itu masalah, apakah meditasi segala macam, kalau saya nggak ditanya saya juga diam. Saya tidak akan sampaikan langsung keluar kepada Ibu Bapak dan saudara semuanya untuk praktek lah begini begitu. Saya sampaikan hanya menjalankan tugas apa yang menjadi tugas saya. Tapi kalau saya nggak diminta, umumnya saya tidak akan lakukan itu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, ketika saya menyampaikan, saya akan sampaikan sesuai dengan pengetahuan saya, bukan sesuai dengan keinginan Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya, bukan sesuai dengan harapan Ibu Bapak dan saudara-saudara semuanya. Nah, oleh karena itu, ketika Ibu Bapak dan saudara semuanya mendengarkan ceramah saya, mendengarkan apa yang saya sampaikan, timbul kekecewaan. Karena masalahnya apa yang saya sampaikan tidak sesuai dengan harapan Ibu Bapak dan saudara semuanya. Ketika Ibu Bapak dan saudara semuanya kecewa, berarti saat itu sudah ada duka. Saat itu sudah ada penderitaan. Ibu Bapak dan saudara semuanya datang kemari untuk bahagia. Tetapi datang kemari Ibu Bapak dan saudara semuanya menderita karena saya tidak ceramah sesuai dengan harapan Ibu Bapak dan saudara semuanya. Di sini sebenarnya keinginan Ibu Bapak dan saudara semuanya untuk mendapatkan ceramah yang begini atau begitu, itu adalah cetana. Itulah yang disebut sebagai karma. Ketika Ibu Bapak dan saudara semuanya kecewa, ketika Ibu Bapak dan saudara semuanya menderita, karmanya langsung berbuah. Apa yang waktu itu Ibu Bapak dan saudara semuanya menderita, berarti di situ aku salah kama wipaka itu sebenarnya berbuah. Tepat saat itu juga, tepat pada saat Ibu Bapak dan saudara semuanya masih berada di ruangan ini, langsung berbuah. Ibu Bapak dan saudara semuanya langsung menderita. Tepat saat ini. Tidak perlu besok, tidak perlu lusa, tidak perlu kehidupan yang akan datang. Tetapi tepat saat ini, tepat ketika Ibu Bapak dan saudara semuanya masih duduk di depan saya, penderitaan itu muncul. Tetapi kalau kemudian Ibu Bapak dan saudara semuanya merasa senang, karena apa yang saya sampaikan itu berbeda, karena apa yang saya sampaikan itu mungkin lebih detail, mungkin memberikan informasi baru misalnya.
timbul kebahagiaan, timbul rasa senang dalam diri ibu bapak dan saudara-saudara semuanya. Di situ pun kemudian karmanya itu langsung berbuah saat itu juga. Tidak perlu menunggu waktu lama untuk berbuah. Kebaikan yang ibu bapak dan saudara semuanya lakukan langsung berbuah. Kalau tadi ibu bapak dan saudara semuanya datang ke wihara kan sebenarnya tujuannya baik, niatnya baik, tetapi masih menghasilkan penderitaan. Masih menghasilkan penderitaan secara langsung tanpa perlu menunggu waktu. Niat untuk mendengarkan dhamma itu baik. Niat untuk datang ke wihara itu baik. Tetapi kemudian yang ibu bapak dan saudara semuanya alami adalah penderitaan. Karena ibu bapak dan saudara semuanya memiliki harapan, memiliki niat, ceramah saya harus begini dan begitu. Ketika ceramah saya tidak sesuai dengan harapan, timbullah penderitaan. Oleh karena itu, tidak semua perbuatan baik itu kemudian menciptakan kebahagiaan. Kalau memang semua perbuatan baik itu menciptakan kebahagiaan, berarti ibu bapak dan saudara semuanya ketika datang kemari mendengarkan ceramah saya, seharusnya bahagia. Iya kan? Seharusnya ibu bapak dan saudara semuanya bahagia. Seharusnya ibu bapak dan saudara semuanya tidak menderita ketika mendengarkan ceramah saya, karena mendengarkan uraian dhamma semacam ini adalah kebaikan. Mendengarkan uraian dhamma semacam ini adalah perbuatan baik. Datang ke wihara itu juga perbuatan baik. Ibu bapak dan saudara semuanya mau meluangkan waktu, mau duduk bersabar di sini selama paling tidak 1 jam. Ini sudah 1 jam. Ibu bapak dan saudara semuanya bisa duduk itu butuh kesabaran. Jangan dipikir tidak ada kesabaran waktu itu. Jangan dipikir waktu duduk selama 1 jam itu tidak ada usaha. Ada usaha, ada semangat, ada kesabaran. Tapi penderitaan yang didapatkan. Nah, di sini ketika penderitaan itu muncul, tugas ibu bapak dan saudara semuanya adalah melihat, oh ini muncul penderitaan. Penderitaan telah muncul dalam diri saya. Penderitaan sedang berproses dalam diri saya. Kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya sanggup melakukan seperti itu, sekalipun penderitaan itu ada, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak akan mengalami penderitaan yang berkelanjutan. Tetapi kalau kemudian ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak menyadarinya, tidak mau mengembangkan kesadaran, wah kalau tahu begini kita undang Bante yang lain saja, Bantenya yang bisa ceramah baik, Bantenya yang bisa membuat kita tertawa, bisa membuat kita bahagia. Kalau saya gitu kan, panggil saja tukang lawak ke sini. Ya, sehingga kalau panggil tukang lawak ke sini, ibu bapak dan saudara semuanya bisa tertawa dengan bebas, tertawa yang terbahak-bahak. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, tepat pada saat ibu bapak dan saudara semuanya mendengarkan ceramah, di situ ibu bapak dan saudara-saudara semuanya bisa praktek meditasi. Apakah waktu saya ceramah begini saya tidak bermeditasi? Saya pun bermeditasi sekalipun waktu saya sedang bicara. Ketika saya sedang bicara, saya perhatikan intonasi suara saya. Ketika saya sedang berbicara, saya perhatikan kondisi batin saya. Apakah saat itu ada kesombongan, ada kemarahan, ada keinginan untuk dikenal, keinginan untuk dipuji, ataukah tidak? Itu pun sudah meditasi. Nah, oleh karena itu saya sering sampaikan kepada umat-umat, kadang-kadang belum tentu dalam waktu 3 bulan sekali saya itu duduk bermeditasi.
Saya hanya akan duduk kalau tubuh saya itu perlu. Ketika ada kebutuhan untuk duduk bermeditasi, baru saya akan bermeditasi. Sekalipun orang mengatakan saya tidak meditasi, ya itu urusan orang. Tetapi saya tahu secara pasti kapan saya meditasi dan kapan saya tidak. Karena kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Karanameta sekalipun, Karanameta Sutta, di situ disebutkan titanca nisinowa sayanowa yawata sawigatamido etang sating aditya brahma metang idang ahu. Titanca itu berdiri, nisino itu duduk, sayano itu berbaring. Apakah kita ketika sedang berdiri, duduk, berbaring, atau sedang diam? Begitu kita mengimplementasikan sati, memiliki sati, memiliki kesadaran, memiliki perhatian, tepat saat itu kita disebut sebagai orang yang berdiam dalam Brahma. Brahma metang idang ahu. Nah, oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebenarnya mengendalikan diri itu bisa dilakukan di mana saja. Bisa dilakukan tepat ketika ibu bapak dan saudara semuanya berada di sini. Tepat ketika ibu bapak dan saudara semuanya berada di lingkungan masyarakat, berada di rumah, ataupun ketika berada di jalan raya. Namun sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya berada di sini tampak diam, tampak duduk dengan rapi, kalau kemudian ibu bapak dan saudara-saudara semuanya terobsesi dengan hal-hal yang menyenangkan, kemudian berusaha untuk menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, meskipun mata terpejam, duduk bersila, di situ ibu bapak dan saudara semuanya tidak punya pengendalian diri. Sekalipun tampak diam seperti patung begitu, matanya tertutup, tampak bermeditasi, tangannya tidak ada yang bergerak sama sekali, bagian fisiknya tidak ada yang bergerak sama sekali. Tetapi selama ibu bapak dan saudara-saudara semuanya masih terobsesi dengan hal-hal yang menyenangkan, kemudian berusaha untuk menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, selama itu pula ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak punya pengendalian diri. Konsep pengendalian diri dalam agama Buddha itu sebenarnya sangat simpel, sangat sederhana. Dimanapun ibu bapak dan saudara-saudara berada, apapun yang dilakukan, ketika ibu bapak dan saudara semuanya tidak terobsesi dengan hal-hal yang menyenangkan, juga tidak berusaha untuk menolak hal-hal yang tidak menyenangkan, di situ ibu bapak dan saudara semuanya punya pengendalian diri. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa sutta ini diberi nama Capana Sutta karena dalam sutta ini ada perumpamaan tentang 6 jenis binatang. Sang Buddha memberikan perumpamaan, seandainya kita tangkap 6 jenis binatang, ada burung, ada buaya, ada serigala, kemudian ada anjing dan binatang-binatang lainnya. Kita tangkap, kemudian kita ikat ke 6 jenis binatang tersebut dengan tali yang cukup kuat, kemudian kita lepaskan. Nanti semua binatang itu akan berusaha untuk lari, berusaha untuk menarik ke sana kemari. Anjing akan berusaha untuk lari ke kampung, serigala berusaha lari ke tempat pembuangan mayat. Kemudian buaya akan berusaha untuk lari ke tempat yang ada airnya. Burung akan berusaha untuk terbang. Mereka akan berusaha untuk menarik ke sana kemari. Siapapun yang kuat, siapapun yang tidak lemah, disitulah mereka yang akan menang.
itulah mereka yang akan menang, itulah mereka yang akan berkuasa. Dengan kata lain, hukum rimba berlaku. Karena hukum yang namanya hukum rimba, siapa yang paling kuat, itulah yang berkuasa. Siapapun yang paling lemah, dialah yang kemudian akan ditindas. Perumpamaan ini 6 jenis binatang ini dipergunakan oleh Sang Buddha untuk menggambarkan 6 landasan indria kita. 6 landasan indria ini meliputi dari mata, telinga, kemudian hidung, lidah, fisik atau kulit kita, dan juga pikiran. 6 landasan indria kita ini akan berperang menggunakan hukum rimba. Siapapun yang paling kuat, dialah yang akan menang. Kalau mata lebih kuat, dia akan menang. Kalau telinga lebih kuat, dia akan menang. Kalau hidung lebih kuat, dia akan menang. Kalau lidahnya kuat, dia juga akan menang. Akan saling menarik, akan saling berusaha untuk mempertunjukkan kekuatannya. Oleh karena itu, yang namanya hukum rimba itu tidak hanya berlaku di hutan belantara, tidak hanya berlaku di tengah-tengah masyarakat, tetapi juga berlaku dalam diri kita. Kalau kita tidak punya sati, tidak punya pengendalian diri. Seperti tadi saya ambilkan contoh ketika ibu bapak dan saudara semuanya hadir di sini, ingin mendengarkan suara, ingin mendengarkan ceramah yang baik, ingin mendengarkan ceramah yang menyenangkan, begitu. Saat itu telinga ibu bapak dan saudara semuanya sedang sangat kuat. Yang lainnya bisa dikendalikan. Tetapi telinga ibu bapak dan saudara semuanya sedang berkuasa sehingga mencari sesuatu yang paling hebat, menguasai semuanya, mengalahkan semuanya. Dia yang paling berkuasa saat itu. Mata tidak terlalu dipengaruhi, tidak terlalu banyak berkuasa. Hidung tidak terlalu banyak berkuasa, lidah tidak terlalu banyak berkuasa, kemudian fisik atau kulit juga tidak terlalu banyak berkuasa. Tetapi yang namanya telinga itu menjadi yang paling berkuasa. Dia bergerak begitu hebat, dia bergerak begitu luar biasa, sehingga apapun yang ibu bapak dan saudara-saudara semuanya dengarkan, kemudian akan menjadi dasar bagi kebahagiaan, rasa senang maupun penderitaan yang akan ibu bapak dan saudara semuanya alami. Tetapi kalau ibu bapak dan saudara-saudara semuanya itu punya pengendalian diri, punya sati, diibaratkan seperti 6 binatang ini diikat, tetapi mereka tidak diikat dibiarkan begitu saja, namun mereka diikat pada tiang yang kuat. Kalau 6 binatang ini diikat pada tiang yang kuat, paling banter mereka hanya muter-muter saja, karena ada tiang yang bisa menghandle mereka. Tapi kalau tadi 6 binatang ini diikat, kemudian seperti tali rafiah begitu saja, tali yang kuat, kemudian tengahnya hanya disimpulkan begitu saja, mereka akan saling menarik ke sana kemari. Tetapi kalau kemudian ini dikasih tiang, mereka diikat di tiang, mereka hanya akan lari di sekitar tiang itu saja. Kalau mereka lelah, apa yang terjadi? Diam. Mereka tidak akan saling menarik ke sana kemari, tapi cukup diam begitu saja. Demikian juga ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya memiliki sati, memiliki perhatian, memiliki kesadaran, di situ
sekalipun ibu bapak dan saudara-saudara semuanya kontak dengan 6 objek indera, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak akan terpengaruh ke sana kemari. Mendengarkan suara yang tidak sesuai dengan harapan tidak akan menimbulkan penderitaan. Mendengarkan suara yang sesuai dengan harapan juga tidak akan membuat ibu bapak dan saudara semuanya ketagihan. Apapun yang ibu bapak dan saudara semuanya temui, mulai dari bentuk, mulai dari suara, aroma, kemudian rasa maupun sentuhan dan bentuk-bentuk pikiran, semuanya itu kemudian hanya datang dan pergi tanpa membuat ibu bapak dan saudara semuanya menjadi kecanduan ataupun berusaha untuk menolaknya. Ibu bapak dan saudara semuanya mengerti bahwa segala sesuatunya itu terkondisi, mengerti bahwa segala sesuatunya itu hanya sebagai sebuah proses yang perlu datang dan pergi, yang perlu muncul kemudian pergi kembali, tanpa bisa kita kendalikan, tanpa bisa kita kontrol, tanpa bisa kita atur sesuai dengan kehendak kita. Ketika itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya tidak ada keinginan untuk mendapatkan 6 objek indera ini. Dan padamnya keinginan itulah sebenarnya yang disebut sebagai nibbana. Yang disebut sebagai nibbana itu adalah padamnya keinginan untuk mendapatkan 6 objek indera. Sekalipun kita berhadapan dengan 6 objek indera, tetapi kita tidak menginginkan, juga tidak keinginan ini bisa dalam bentuk keinginan untuk mendapatkan ataupun keinginan untuk menolak. Tidak ada keinginan sama sekali. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai nibbana. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai padamnya tanha. Nah, oleh karena itu istilah cetana, kama, sangkara maupun tanha itu sebenarnya memiliki arti yang sama dalam praktek. Cetana itu adalah niat. Karma ini tadi sudah didefinisikan sebagai niat. Sangkara itu juga niat sebenarnya. Oleh karena itu dalam Samyutta Nikaya itu disebutkan sangkara itu sebagai niat untuk mendapatkan 6 objek indera. Tanha itu adalah keinginan. Satu, ada kama tanha. Kama tanha itu adalah keinginan untuk menikmati kesenangan indrawi. Kemudian ada bawa tanha. Bawa tanha ini meliputi keinginan dalam konteks kehidupan ini adalah keinginan untuk diakui secara sosial. Kalau yang lebih jauh itu keinginan untuk terlahir di alam-alam bahagia. Oleh karena itu ketika ibu bapak dan saudara semuanya punya keinginan untuk terlahir di surga, berbuat baik karena ingin terlahir di surga, itu pun sebenarnya ibu bapak dan saudara semuanya mengembangkan tanha, mengembangkan bawa tanha, karena ingin terlahir di surga. Bukan untuk mengakhiri duka, tetapi itu adalah keinginan untuk mengembangkan bawa tanha. Kalau yang dikembangkan itu adalah bawa tanha, lalu kapan ibu bapak dan saudara semuanya akan bisa mengakhiri duka? Karena duka ini bisa berhenti, bisa putus, bisa tidak ada kalau tanha ini putus. Yang ketiga itu adalah wibawa tanha. Wibawa tanha itu adalah keinginan untuk menghancurkan. Mulai dari keinginan tidak suka, sekedar tidak suka, itu pun sudah bawa tanha. Tidak suka, marah, jengkel, benci. Dan terakhir itu adalah keinginan untuk menghancurkan. Termasuk keinginan untuk bunuh diri, menghancurkan segala macam
itu masuknya dalam wibawa tanha. Apapun yang berkaitan dengan kebencian itu masuknya dalam wibawa tanha. Kalau saya ceramah seperti ini kemudian saya ingin dikenal, saya ingin menjadi populer, saya ingin menjadi orang-orang, menjadi orang yang dikenal di masyarakat begitu, itu adalah bawa tanha sebenarnya. Termasuk ketika ibu bapak dan saudara-saudara semuanya berdana dengan harapan agar ibu bapak dan saudara semuanya dikenal oleh orang, dipuji oleh orang, itu adalah bawa tanha. Misalnya katakanlah gampang saja, pada saat ibu bapak dan saudara semuanya berdana makanan, ketika ibu bapak dan saudara semuanya berdana makanan kemudian berpikir, oh ini makanan kurang baik, nanti kalau saya danakan saya pasti dicela orang, pasti si A, si B itu akan berkomentar tidak baik dan sebagainya. Ini sudah sangat jelas. Ibu bapak dan saudara semuanya berdana itu disertai dengan bawa tanha. Karena apa? Berdana makanan ingin agar orang itu mengomentari baik, atau minimal orang itu tidak mengomentari jelek. Sudah disertai oleh bawa tanha. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam hidup saya yakini bahwa ibu bapak dan saudara semuanya seringkali merasa pesimis, merasa berat dalam praktek. Sebenarnya praktek itu tidaklah terlalu berat, tidak perlu juga merasa pesimis. Kalaupun ibu bapak dan saudara semuanya memiliki keserakahan, kebencian dan kebodohan yang cukup kuat. Justru ketika ibu bapak dan saudara semuanya tahu bahwa ada keserakahan, ada kebencian, ada kebodohan, berarti saat itu ibu bapak dan saudara semuanya sudah punya sati, sudah punya perhatian terhadap diri sendiri. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya melihat keserakahan, kebencian dan kebodohannya ini sangat besar misalnya, itu menunjukkan juga bahwa satinya itu sangat kuat waktu itu. Satinya sangat bagus, sehingga mampu melihat dalam diri sendiri cukup jelas. Saya seringkali menggunakan perumpamaan seperti setetes air yang kita ambil taruh di tangan, begitu kita lihat airnya itu bersih. Tapi begitu air itu kita masukkan ke dalam mikroskop, barulah kita tahu bahwa air itu mengandung kuman, air itu mengandung mikroba, air itu mengandung makhluk. Dan begitu mikroskopnya itu kita perbesar ukuran kacanya, ukuran lensanya, kumannya tampak semakin banyak dan ukurannya pun semakin besar. Dalam praktek juga begitu. Semakin pada saat kita tidak punya sati, pada saat kita masih belum mengembangkan kesadaran, belum mengembangkan perhatian, kita tidak tahu ada keserakahan, ada kebencian, ada kebodohan. Tetapi begitu kita sudah punya sati, punya perhatian, punya kesadaran, kita itu bisa melihat ke dalam seperti apa sesungguhnya diri kita ini. Kita tahu ada keserakahan, kita tahu ada kebencian, kita tahu ada kebodohan batin dalam diri kita. Itu bisa terjadi karena ibu bapak dan saudara semuanya punya sati, punya perhatian, punya kesadaran terhadap diri sendiri. Semakin kuat ibu bapak dan saudara semuanya mampu melihat, semakin detail, itu sesungguhnya semakin baik. Cukup perhatikan terus. Pada saat ibu bapak dan saudara semuanya melihat ada kotoran batin yang begitu luar biasa, jangan kecewa. Justru kekecewaan ibu bapak dan saudara semuanya itu menunjukkan ibu bapak dan saudara semuanya membenci diri sendiri. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya membenci diri sendiri, di situ berarti ibu bapak dan saudara semuanya bermusuhan dengan diri sendiri, berkonflik dengan diri sendiri, dan yang ada adalah penderitaan. Di situ yang ada adalah duka.
Tidak perlu kecewa, tidak perlu pesimis, tidak perlu berkecil hati ketika ibu bapak dan saudara semuanya mampu melihat kotoran batin yang begitu hebat. Tetapi yakinlah, pastikan bahwa saatnya saat itu sedang kuat. Ketika kita terus memperhatikan, terus mengamati apapun yang buruk, cepat atau lambat akan tidak memiliki tempat lagi dalam diri kita. Semuanya akan hilang begitu saat ini berkembang. Semuanya akan tersingkirkan, tidak lagi memiliki ruang dalam hidup kita. Cukup mengamati dan menyadari semua bentuk kotoran batin tidak akan memiliki tempat dalam diri kita. Karena ketika kita mengembangkan saat itu yang kita kembangkan adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga semua yang buruk itu akan tersingkirkan dengan sendirinya. Nanti ketika kebaikan, hal-hal yang baik ini mapan, yang baik pun akan kita tinggalkan. Oleh karena itu Sang Buddha dalam Alagadu Pamasutta mengatakan, tidak hanya hal-hal yang buruk saja yang kita tinggalkan, yang baik pun akan kita tinggalkan. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya membaca Dhammapada, Sabapapasa Akarana, tidak melakukan semua bentuk yang jahat, tidak semua melakukan perbuatan dalam apapun yang jahat. Kusalasa Upasampada, mengembangkan apa yang baik. Tetapi pada kalimat yang ketiga, Sacita Pariyodapana, pikirannya dibersihkan. Waktu itu ketika pikiran bersih itu apa? Bersih di situ tidak ada baik dan buruk. Karena yang namanya baik itu ada kalau ada yang buruk. Baik dan buruk itu adalah seperti dua sisi koin yang tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu selama ada kebaikan, selama itu pula ada keburukan. Selama ada kebaikan, di situ pula ada kejahatan. Karena itu adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Persis seperti nafsu dan kebencian. Selama masih ada nafsu, selama itu pula ada kebencian. Selama ada kebencian, selama itu pula ada nafsu. Tidak ada bedanya seperti itu. Oleh karena itu saya sering kali ngajarin umat-umat, kalau mau lihat orang, mau mengukur orang, itu gampang saja. Kalau mau mengukur nafsu orang, lihat dari kemarahan orang itu. Sebesar apapun kemarahan orang itu, sebesar itu pula nafsunya. Kalau mau melihat kemarahan orang itu, lihat nafsunya. Sebesar apapun nafsu orang itu, sebesar itu pula kemarahan dia. Sekalipun katakan orangnya tampak tidak pernah marah, tampak tidak pernah membenci, tetapi kalau nafsunya masih besar, berarti kemarahannya itu masih besar. Demikian juga kalau dia kemarahannya besar, sekalipun tampak tidak punya nafsu, dia tetap memiliki nafsu yang sangat besar pula. Sebenarnya itu, oleh karena itu kan kalau orang menjadi sakadagami, kemarahan dan nafsu ini dilemahkan bersama-sama. Kalau menjadi anagami, keduanya dihancurkan secara bersama. Karena itu adalah berpasangan. Oleh karena itu kebaikan itu ada kalau kejahatan itu ada. Oleh karena itu selama sesuatu yang jahat itu masih ada, selama itu pula kebaikan itu masih ada. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebenarnya ketika kita mengembangkan sati, yaitu boleh dikatakan baik. Tapi kalau kita mau bicara dalam artian yang sesungguhnya, itu tidak bisa dikatakan baik maupun buruk. Karena waktu kita marah misalnya, kita punya sati, memperhatikan kemarahan itu. Pada saat kita memperhatikan kemarahan, kita tidak mengatakan, oh kemarahan ini jelek, oh ini kemarahan itu tidak baik. Tidak. Pada saat kemarahan muncul, kita cuma cukup tahu ada kemarahan. Ketika kita mengidentifikasi ada kemarahan, di mana baik dan buruknya? Tidak ada. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya,
praktekkan, kembangkan sati dalam kehidupan ibu bapak dan saudara semuanya, sehingga kebahagiaan itu bisa tercapai. Pengembangan sati, praktek sati juga berarti pengendalian diri. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya bisa praktek dengan baik, bisa mengembangkan sati dengan baik. Semoga ibu bapak dan saudara semuanya terkondisikan dalam kehidupan sekarang ini juga untuk merealisasi nibbana, kebahagiaan tertinggi. Semoga Sang Tiratana selalu melindungi Sapi Saka Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sesi tanya jawab. Nanti suatu memberi kesempatan tanya. Jadi ada yang mau bertanya? Tidak ada? Besok Bante Santa Citra 2 malam ya. Ya silakan. Terima kasih. Selamat malam, Namo Buddhaya. Iya, Namo Buddhaya. Jadi kalau tadi Bante menyatakan marah, kalau tidak marah nanti itu mengembangkan hati. Tapi kalau kan sebenarnya kita tidak marah, tapi kan namanya ada saja yang kadang-kadang hal sepele yang bisa membuat kita mudah marah. Iya. Apa sebabnya? Apa kurang pengendalian diri ya? Begini, dalam hidup itu kita kadang punya kebiasaan, dalam hidup kita itu punya kebiasaan, dan kebiasaan itu kita bangun dari waktu ke waktu, termasuk sifat keras. Kalau kita punya sifat keras, kadang-kadang orang melihatnya itu seperti marah. Tetapi belum tentu orang yang bicara kasar, belum tentu orang yang bicaranya keras itu marah. Saya ambilkan contoh seperti Sang Buddha. Sang Buddha itu kan adalah orang yang sudah memusnahkan keserakahannya, sudah memusnahkan kebenciannya, juga sudah memusnahkan kebodohan batinnya. Karena itu kemarahan tidak akan ada, ya kan? Tetapi saya ambilkan contoh, ketika umat-umat itu mengkritik para biku, umat-umat di India mengkritik para biku, kemudian Sang Buddha dengar, dapat laporan. Kalau Sang Buddha dapat laporan, Sang Buddha akan panggil bikunya. Kalau Sang Buddha dengar laporan begitu, tidak langsung Sang Buddha akan bilang, wah kamu itu goblok segala macam. Tidak akan langsung ditegur, tetapi Sang Buddha akan konfirmasi terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu Sang Buddha akan bertanya. Sang Buddha akan bilang begini, umat-umat itu ada laporan seperti ini benar enggak? Akan ditanyakan seperti itu dulu kepada biku yang dituduh itu. Kalau memang bikunya enggak melakukan, ya dia akan bela diri, mengatakan saya tidak melakukan itu, Bante. Tapi kalau kemudian bikunya bilang, oh iya Bante, saya melakukan hal itu, karena di depan Sang Buddha dia enggak bisa enggak bisa mengelak. Kalau memang dia bohong, ya akan ketahuan. Nah, oleh karena itu, ketika bikunya ini mengakui kesalahan yang dilaporkan oleh umat, Sang Buddha akan bilang apa? Sang Buddha itu akan bilang Moga Purisa. Moga Purisa itu berasal dari kata moga, itu kosong, Purisa itu manusia artinya. Jadi Moga Purisa itu merupakan sebuah idiom, istilah yang bisa diterjemahkan kalau dalam bahasa Indonesia sekarang itu idiot. Jadi kamu itu orang idiot begitu.
Dan istilah itu Moga Purisa cuman dalam Winaya Pitaka saja muncul lebih dari 500 kali kalau saya tidak salah. Dalam Winaya Pitaka saja, belum dalam Sutta Pitaka. Sutta Pitaka itu pun muncul beberapa kali. Istilah Moga Purisa yang artinya kamu itu idiot, kamu itu orang bodoh, itu muncul 500 kali lebih. Pernah Bhante Sariputta itu datang bersama 500 muridnya. Sang Buddha tinggal di lantai atas begini. Kemudian murid-murid Bhante Sariputta yang jumlahnya 500 itu ribut di bawah sana. Sang Buddha langsung turun menegur para biku. Sang Buddha itu bilang, ini itu bukan pasar ikan, tapi ini adalah wihara. Kamu sana pergi. Apakah ketika Sang Buddha mengatakan begitu dengan cara yang kalem lembut, para biku, ini adalah wihara ya, ini bukan pasar ikan? Tidak mungkin. Sang Buddha pasti akan mengatakan dengan tegas, ini adalah wihara, ini bukan pasar ikan. Saya yakin seperti itu. Dan kemudian Sang Buddha mengatakan, sana kamu pergi. Tapi kalau Sang Buddha bicaranya lembek seperti putri-putri keraton begitu, ya para biku juga tidak akan dengar lah. Di situ apakah Sang Buddha marah? Tidak, tetapi itu adalah sikap tegas. Gitu. Jadi tidak selamanya ketika kita berkata kasar itu disertai dengan kemarahan. Tidak selamanya ketika kita berkata keras itu disertai dengan ketidaksukaan. Tetapi kadang-kadang itu adalah sikap tegas. Tegas dan marah itu dua hal yang berbeda. Gitu. Tegas dan marah itu dua hal yang berbeda. Oleh karena itu kadang-kadang kita juga perlu bersikap tegas, apalagi kalau umumnya ibu bapak dan saudara semuanya punya anak buah begitu. Kadang ada anak buah yang sok lelet, sudah dibilangin begini masih saja begitu, dinasihatin seperti ini masih saja sama perilakunya. Kadang-kadang perlu juga ditegasi, karena dengan ketegasan itulah dia tergugah, dia kemudian tersadarkan. Karena belum tentu setiap orang itu bisa dinasihati dengan cara yang kalem. Contoh saya ambilkan saya dengan Bhante Santacito. Saya dengan Bhante Santacito itu karakternya dua karakter yang berseberangan. Saya orangnya keras, Bhante Santacito orangnya kalem. Besok beliaunya akan ngisi di sini 2 malam. Beliaunya kalem. Nah, selama kami berada di Sri Lanka, belajar dengan guru meditasi yang sama, sesalah apapun Bhante Santacito guru saya itu tidak pernah marah pada beliau. Sesalah apapun Bhante Santacito, guru saya tidak pernah berbicara keras pada Bhante Santacito. Karena beliaunya Bhante Santacito kalem. Tapi kalau dengan saya, guru saya, di depan umat begini kadang-kadang saya dibentak. Kamu itu sok pinter. Dibegitukan oleh guru saya. Tapi saya tahu guru saya itu tidak mungkin marah. Saya yakin beliau itu sudah tidak bisa marah. Tetapi beliau tahu karakter saya. Saya tidak bisa dinasihati dengan cara yang kalem. Saya harus dinasihati dengan cara yang keras. Baru cara itu masuk, bisa saya terima. Tapi kalau Bhante Santacito itu dinasihati dengan cara yang keras, mental langsung lari beliaunya. Itu dua karakter yang berbeda, punya cara yang berbeda. Dan saya tidak menganggap ini guru saya terlalu pilih kasih begitu. Tidak, karena saya tahu saya punya karakter yang berbeda, Bhante Santacito punya karakter yang berbeda. Saya tidak merasa bahwa Bhante Santacito itu dimanjakan kemudian saya dianaktirikan, tidak. Tapi dengan cara yang keras begitulah saya kemudian bisa menerima apa yang dinasihatkan oleh guru saya. Karena dari kecil saya memang biasa dididik dengan cara yang keras begitu. Bapak saya itu suaranya seperti halilintar yang menggelegar, paling keras di kampung.
Sehingga itu yang kemudian membekas dalam diri saya. Kalau dinasihati orang-orang yang lembek, saya itu sangat sulit untuk masuk. Biasanya orang yang sekalipun lembek, orangnya menasihati dengan cara yang lemah lembut begitu, belum tentu saya hiraukan. Tapi kalau orangnya menasihati dengan cara yang keras, dengan cara yang tegas, tetapi dia konsisten dengan apa yang dia ucapkan, saya akan mudah untuk menuruti. Karena guru saya adalah orang yang konsisten. Apapun yang beliau katakan, itu yang akan kemudian beliau lakukan. Beliau konsisten, sehingga saya juga punya respect, punya rasa hormat. Begitu beliau berbicara keras di depan saya tahu beliau ini punya tujuan yang baik untuk membangun, memberikan motivasi terhadap diri saya. Gitu. Nah, oleh karena itu coba perhatikan kembali, lihat ulang. Nanti kalau pas berbicara keras seperti itu, apakah di situ disertai kemarahan ataukah tidak? Apakah disertai rasa suka atau tidak? Rasa tidak suka atau tidak? Diamati. Tidak apa-apa sekali waktu lakukan penelitian, eksperimen. Diperhatikan. Kalaupun saat itu ada kemarahan, katakan misalnya sekarang ada anak buah yang kurang tepat begitu, kemudian kita berkata keras. Kalaupun memang saat itu ada kemarahan, yang penting satu, tahu bahwa kemarahan sedang terjadi. Dengan cara mengetahui seperti itu, nanti kemarahan itu akan memudar sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya tidak akan ada tempat sama sekali. Tapi kalau kemudian begitu kita marah, saya tadi marah, seharusnya saya tidak begitu, itu kemarahannya justru tidak akan pergi-pergi. Kemarahannya itu akan semakin menguat. Kemarahannya akan semakin bertahan di situ. Tapi kalau kemudian begitu kita marah, kita tahu tadi saya marah, ya sudah cukup sampai situ. Tidak kemudian disesali, tidak kemudian membuat kita menjadi terobsesi dengan kemarahan itu. Artinya kemarahan ya sudah sampai di situ. Tidak dijadikan dendam, tidak dijadikan kemarahan yang berkelanjutan nantinya. Nah, kalaupun guru saya bicara keras begitu kepada saya, ya habis gitu ya beliau tertawa-tawa saja dengan saya. Beliau tidak punya dendam sama sekali. Nanti kalau saya pas lagi itu, karena saya itu termasuk murid yang paling kurang ajar. Kalau dengan guru saya paling berani. Yang satu-satunya murid yang berani menertawakan apapun yang beliau lakukan itu saya. Murid-muridnya di Sri Lanka belum tentu berani. Saya santai saja. Beliau karena guru saya itu kalau siang habis makan siang itu beliaunya tidak akan tidur. Tapi beliau pasti akan bekerja sibuk melakukan apa begitu. Tujuannya apa? Agar beliau aktif saja, tidak diam. Nah, karena itu ya kadang-kadang kursi-kursi yang sudah tidak kepakai begitu beliau potongin, dibuat apa begitu. Atau ada barang-barang bekas beliau bawa kemudian dipotongin, dibuat barang yang bisa dimanfaatkan begitu. Ya kadang-kadang saya tertawakan. Begitu. Tapi ya guru saya itu ya kadang-kadang ya dengan suara keras begitu. Tapi ya saya tahu beliaunya tidak mungkin marah. Dan bagi saya beliau itu adalah salah satu guru terbaik yang pernah saya miliki. Guru yang benar-benar memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada murid-muridnya semuanya. Nah, oleh karena itu kalaupun beliau marah sekali, sudah cukup sampai di situ, tidak akan dilanjutkan, tidak akan dijadikan dendam, tidak akan dijadikan kemarahan terus-menerus. Itu yang menjadikan beliau itu sangat spesial bagi kehidupan saya.
juga bagi kehidupan Bante Santa Cito. Karena kami sama-sama berguru meditasi di hutan dengan Bante Santa Cito itu ya sama selama di Sri Lanka. Sekitar 9 tahunan kami belajar dengan beliau. Jadi kalau pas liburan kami ke hutan, menghabiskan waktu kami di hutan. Nanti waktunya kuliah kami kembali ke kota begitu. Tapi kalau selama liburan kami habiskan waktu kami di tengah hutan. Kami tidak pindah ke sana kemari. Kami hanya belajar pada satu guru saja. Sekalipun di Sri Lanka itu ada ratusan guru yang terkenal, tapi kami cukup puas dengan guru kami satu itu, dengan Bante Dhammajiwa. Kami cukup belajar di situ, dan bagi kami, ya beliau jauh lebih hebat daripada para profesor maupun guru besar yang pernah kami temui, yang pernah kami hadapi. Apapun itu, beliau punya kemampuan dalam memberikan penjelasan, juga prakteknya itu luar biasa. Itu cukup satu orang bagi saya, dan tidak pindah-pindah. Kami tidak pernah pindah mencari guru sana sini, membandingkan sana sini, tidak. Kami cukup satu, dan itu yang kemudian kami lakukan selama kami berada di Sri Lanka. Ya, jadi saran saya, kembali evaluasi. Nanti kalau memang terjadi lagi kemarahan itu muncul, coba dievaluasi kembali. Tidak hanya ibu saja, yang lainnya juga. Kalaupun kemarahan itu muncul, coba dievaluasi, dilihat, diperhatikan dengan seksama. Benar itu marah ataukah bukan? Nanti dengan begitu kita akan terbiasa melihat ke dalam, terbiasa melihat diri sendiri, terbiasa melihat kondisi batin kita masing-masing. Itulah yang namanya Dhammawicaya itu seperti itu. Jadi yang namanya 7 faktor itu 7 faktor pencerahan. 1 itu ada sati. Yang nomor 2 itu adalah Dhammawicaya. Dhammawicaya itu artinya melihat lebih dalam, melihat lebih jelas, melihat dengan seksama. Misalnya kemarahan itu dievaluasi terus, dilihat, diperhatikan lebih dalamnya bagaimana. Nanti kita akan lihat. Dan kalaupun kita katakan prakteknya itu hanya memperhatikan kemarahan saja terus menerus, itu pun sudah cukup. Tidak memperhatikan yang lainnya begitu ya, hanya kemarahan itu saja yang diperhatikan. Itu pun sudah akan sanggup membuat kita merealisasi nibbana. Karena nanti kalau kemarahan ini putus, mau tidak mau keserakahan itu pasti putus. Kebodohan itu pasti putus, tidak mungkin tidak. Oleh karena itu jangan khawatir, cuman memperhatikan satu hal saja terus menerus, dipraktekkan dari waktu ke waktu, itu pun sudah cukup. Gitu. Ya, jadi tidak perlu ribet, harus perhatikan inilah, harus perhatikan itu, tidak. Cukup perhatikan satu dengan seksama, terus menerus. Nanti akan ada waktunya semuanya itu berhenti secara total. Ya, ada pertanyaan lainnya? Tidak ada. Cukup? Ya, cukup silakan. Jadi kalau berarti setiap saat, jadi artinya setiap saat di sini, misalnya bangun pagi berapa menit, kan ini waktu jalan terus waktu. Jadi berarti setiap saat kita harus kita sadar tadi keadaan yang kita alami. Baik senang, susah, apa saja yang dihadapi, kita harus netral. Ya, jadi maksudnya sadar setiap saat itu begini. Kebanyakan orang ketika mereka bilang sadar setiap saat itu memaksakan diri untuk selalu memiliki sati. Kalau satinya hilang, satinya tidak ada, kemudian timbul penyesalan. Artinya misalnya begini, sekarang saya marah, kemudian begitu marah itu kemarahannya itu berlanjut begitu. Tiba-tiba saya baru sadar 2 jam kemudian, oh tadi saya marah, baru ingat begitu. Wah, seharusnya saya tadi punya sati. Kalau memang ingatnya 2 jam kemudian tidak masalah, jangan disesali, tidak perlu disesali juga. Karena yang namanya sati itu masih sangkara.
Sati itu masih sangkara, masih dalam konteks sangkara. Sapi sangkara anicati. Segala sesuatu yang terkondisi tidak kekal adanya. Oleh karena itu sati konsentrasi kita juga tidak kekal. Nah kalau sedang berubah, satinya sedang lemah, satinya sedang tidak ada, ya harus diterima. Sehingga tidak akan menimbulkan penderitaan dalam hidup kita. Kebanyakan umat Buddha begitu diajarin, loh, kamu harus sadar setiap saat. Oh, maunya dari buka mata sampai tutup mata itu ada sati terus. Oh, hidupnya tegang kalau begitu. Prakteknya tidak maju. Karena dia terlalu kaku pegang. Ibaratnya ini seperti benda begini digenggam terus kuat begini. Sakit di tangan. Jadi yang namanya sadar setiap waktu itu, kalau ada sati diterima, kalau satinya sedang tidak ada juga diterima. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya mengharapkan sati itu ada dari bangun pagi, dari buka mata sampai tutup mata, itu berarti bukan sapi sangkara anicca, tetapi sapi sangkara nicca. Bukan segala sesuatu tidak kekal, tapi segala sesuatunya harus kekal. Karena sati itu harus kekal di situ, harus ada terus sepanjang waktu, harus konsisten sepanjang waktu. Tidak mungkin, tidak memungkinkan itu. Oleh karena itu, kalau ibu bapak dan saudara semuanya masih mengharapkan satinya itu ada dari buka mata sampai tutup mata, berarti ibu bapak dan saudara semuanya tidak mengimplementasikan konsep sapi sangkara anicca, tetapi sapi sangkara nicca. Inilah yang kemudian membuat ibu bapak dan saudara semuanya tidak maju. Karena bertentangan dengan hukum alam itu sendiri, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha itu sendiri. Sang Buddha mengajarkan sapi sangkara anicca, dan ibu bapak dan saudara semuanya sudah berbusa-busa ngomong sapi sangkara anicca gitu. Tapi begitu satinya kendor, satinya lemah, satinya tidak ada, nangis, komplain, protes. Jadi mana sapi sangkara aniccanya? Itu demikian juga kalau pas meditasi, apakah sedang duduk begini, kemudian pada saat meditasi tidak bisa konsentrasi. Kalau memang tidak bisa konsentrasi ya diterima. Berarti waktu itu satinya sedang lemah. Harus diterima. Kebanyakan umat Buddha begitu duduk kemudian pikirannya lari ke sana kemari, melamun sana sini. Kalau meditasi sendiri, wah sudahlah, lagi begini tidak enak, tidak usah meditasi. Nah ini menunjukkan bahwa ibu bapak dan saudara semuanya itu mengharapkan sati itu kekal, konsentrasi itu kekal. Di zaman Sang Buddha ada seorang biku yang namanya Asaji. Bukan Bante Asaji yang itu yang nomor 1 itu bukan. Tapi ada biku Asaji yang lainnya. Nah biku Asaji ini sangat hebat meditasinya. Dia mampu mencapai masuk dalam jana kapan saja dia mau. Jadi kalau dia mau masuk jana pertama langsung masuk ke jana pertama, mau masuk jana kedua langsung masuk jana kedua, sampai jana ke-8 dia bisa. Kapanpun dia mau. Kalau dia sakit, begitu sakit dia langsung masuk jana sembuh. Itu Sang Buddha juga sering begitu. Kalau Sang Buddha sakit, kemudian Sang Buddha meditasi, habis meditasi beliau sembuh. Nah suatu ketika biku Asaji ini sakit. Kebiasaan dia kalau sakit itu masuk dalam jana, langsung sembuh, kebiasaan dia. Tapi pada hari itu, pada saat dia sakit itu, tidak bisa masuk jana, tidak bisa. Kemudian dia menyuruh seorang biku untuk mengundang Sang Buddha. Sang Buddha datang, kemudian dia cerita apa yang terjadi. Sang Buddha kemudian bertanya, moralitas kamu langgar enggak? Bikunya jawab, tidak Bante. Kalau tidak ya sudah, tidak masalah. Karena yang namanya konsentrasi itu juga tidak kekal. Meskipun bikunya ini sudah hebat, meditasi mau jana kapan saja bisa. Lah ibu bapak dan saudara semuanya jana 1 pun belum, maunya konsentrasi terus. Setiap duduk maunya konsentrasi terus. Mau melampaui biku ini, mau melampaui Bante Asaji. Itu Bante Asaji yang sudah hebat begitu saja
masih tidak bisa masuk dalam konsentrasi yang sangat baik. Oleh karena itu kalau ibu bapak dan saudara semuanya duduk tidak bisa konsentrasi, diterima. Bisa konsentrasi, dinikmati. Ya, kalaupun kadang-kadang kalau kita meditasi bareng-bareng begini, kita masih bisa bertahan. Karena malu dengan temannya mau bangkit juga tidak enak. Tapi pikirannya sudah lari ke sana kemari, sudah bosen, tidak karuan begitu. Tapi kalau meditasi sendirian, baru 5 menit pikirannya lari ke sana kemari, wah sudah bangkit aja. Tidak bisa meditasi hari ini. Itu. Nah, oleh karena itu, ketika ibu bapak dan saudara semuanya mau menerima pikiran yang lari ke sana kemari, pikiran yang sedang buyar begitu, yang tidak terkonsentrasi seperti itu, tidak akan ada konflik. Kebahagiaan akan muncul, kedamaian akan ada, sekalipun pikirannya lari ke sana kemari. Jadi tidak ada masalah juga. Apakah salah itu? Tidak. Karena pikiran kita, ingatan kita juga punya ritme yang tidak bisa diatur. Sama persis seperti fisik, kadang-kadang fisik kita dingin, kadang panas. Nah, siapa yang bisa ngatur? Persis seperti itu. Tidak ada bedanya. Perasaan, ingatan, bentuk-bentuk pikiran, kesadaran juga mengalami hal yang sama seperti itu. Punya hukum yang sama seperti itu. Kalau karena itu kalau menerapkan sudah biasa ngomong sapi sangkara anicca, ya dipraktekkan juga dalam meditasi, diimplementasikan juga dalam meditasi, sehingga meditasinya itu menimbulkan kebahagiaan, menimbulkan ketenangan, membawa kedamaian dalam hidup, bukannya semakin berkonflik dengan diri sendiri, bukannya semakin runyam hidupnya gara-gara praktek. Ya. Ada yang lain? Atau sudah cukup? Ya, kalau sudah cukup silakan ditutup.